Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Zahra Putri dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 040 dari kelas A angkatan 2025. Jadi, video ini dibuat sebagai bentuk penugasan individu dari mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Luluk Fauzia MSI. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai logistik sustainability atau keberlanjutan dalam aktivitas logistik. Nah, apa saja yang akan dibahas? Mulai dari pengelolaan limbah, regulasi lingkungan, dan inovasi logistik hijau. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dulu dari gambaran besarnya. Nah, aktivitas logistik itu setiap hari membantu pergerakan barang dalam jumlah yang besar. Namun, di balik manfaatnya tersebut, aktivitas logistik menghasilkan emisi dan limbah yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penerapan logistik berkelanjutan menjadi penting agar proses distribusi tetap berjalan efisien tanpa memperburuk kondisi lingkungan sekitar. Sekarang kita masuk ke dampak dahulu dari aktivitas logistik terhadap lingkungan. Nah, yang pertama ada emisi dari kendaraan logistik. Kendaraan logistik banyak menghasilkan emisi seperti CO2 atau karbon dioksida, NOx atau nitrogen dioksida, dan masih banyak polutan lain yang dapat menurunkan kualitas udara. Nah, yang kedua ada konsumsi energi tinggi. Kegiatan operasional gudang dan transportasi masih menggunakan banyak energi yang berbasis fosil atau energi yang tidak terbarukan. Nah, dampak yang ketiga ada kebisingan dan kemacetan. Aktivitas distribusi yang dilakukan dalam jumlah besar dapat menambah tingkat kebisingan dan memperparah kemacetan yang ada di lalu lintas. Nah, dampak yang keempat ada limbah operasional yang meningkat. Limbah operasional seperti karton, plastik, bubble wrap, dan masih banyak lagi yang digunakan dalam proses pengemasan dapat menambah jumlah volume sampah. Juga limbah B3 yang sangat sulit untuk terurai. Lalu, dampak yang terakhir ada risiko kesehatan masyarakat. Nah, aktivitas logistik dapat meningkatkan polusi udara dan sampah yang semakin menumpuk, sehingga meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kulit. Selanjutnya, mengapa logistik perlu berkelanjutan? Karena dengan meningkatnya isu perubahan iklim dan akses informasi, membuat konsumen sekarang lebih peduli terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas logistik. Nah, hal ini dapat mendorong perusahaan logistik untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan agar tetap relevan dan dipercaya oleh khalayak publik. Nah, untuk alasannya yang pertama adalah mengurangi dampak lingkungan. Nah, dengan mengontrol limbah dan emisi, ini dapat membantu untuk menjaga kualitas baik udara, air maupun tanah. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Dengan melakukan optimalisasi rute dan energi yang lebih efisien, ini dapat membantu perusahaan untuk menghemat pengeluarannya. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Sekarang konsumen cenderung memilih brand yang peduli terhadap isu lingkungan, sehingga apabila perusahaan juga mementingkan isu lingkungan, maka citra perusahaannya dapat meningkat. Lalu yang keempat, memenuhi regulasi pemerintah. Perusahaan harus mematuhi standar emisi dan pengelolaan limbah yang berlaku agar tidak terkena sanksi. Lalu yang kelima ada mendukung SDGs. Nah, berkontribusi pada tujuan berkelanjutan berarti ikut serta dalam mendukung SDGs, terutama terkait iklim dan konsumsi yang bertanggung jawab.
Berikutnya ada regulasi. Nah, regulasi ini menjadi payung hukum agar perusahaan logistik tidak asal beroperasi tanpa memperhatikan lingkungan. Ada beberapa regulasi penting. Yang pertama, dalam lingkup nasional ada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini mengatur kewajiban perusahaan agar mencegah pencemaran dan mengelola limbahnya dengan benar, termasuk izin lingkungan seperti AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan juga sanksi jika terjadi pencemaran. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Peraturan ini mengatur cara penyimpanan, pelabelan, pengangkutan, juga pembuangan limbah yang berbahaya. Wajib digunakan pada limbah forklift, baterai, oli bekas, dan cairan kimia di gudang. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan ini mendorong sektor transportasi termasuk logistik untuk menurunkan emisi gas buang, mengarah pada penggunaan armada yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya ada UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi. UU ini mengatur tentang penggunaan energi yang hemat dan berkelanjutan. Jadi, logistik harus mengurangi pemborosan listrik dan bahan bakar. Selanjutnya ada standar Euro 4 untuk kendaraan logistik. Standar ini membatasi untuk emisi kendaraan diesel agar mengurangi polusi. Selain regulasi nasional, ada juga standar internasional yang menjadi acuan global. Yang pertama ada ISO 14001, merupakan standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Nah, standar SOP lingkungannya meliputi pengelolaan limbah, emisi, dan pencegahan pencemaran. Yang kedua ada ISO 50001, merupakan sistem manajemen energi yang merupakan standar untuk memberi panduan tentang mengembangkan kebijakan energi, merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk meningkatkan kinerja energi, serta memonitor hasilnya. Nah, ini dapat dilakukan di bidang gudang dan transportasi. Yang ketiga ada International Air Transport Association, menyediakan regulasi, salah satunya Dangerous Goods Regulation yang mengatur tentang pengiriman barang-barang berbahaya dan untuk memastikan transportasi udara yang aman, efisien, dan terstandarisasi di seluruh dunia. Selanjutnya ada International Civil Aviation Organization. Ini mengatur berbagai regulasi dalam logistik udara yang berfokus terutama pada keselamatan, keamanan, efisiensi, dan aspek lingkungan dari kargo udara internasional. Salah satunya ada Aneks 18 yang berfokus pada transportasi barang berbahaya melalui udara. Selanjutnya ada kebijakan Uni Eropa atau European Green Deal, yaitu kebijakan internasional menuju logistik rendah emisi yang mengatur berbagai regulasi di sektor logistik dan transportasi dengan tujuan utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jika regulasi adalah aturannya, maka manajemen limbah adalah cara kita mempraktekannya. Nah, pengelolaan limbah itu sangat penting untuk mengurangi pencemaran dari aktivitas logistik seperti dari proses pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman. Praktik yang baik dapat membuat operasional logistik lebih efisien dan juga aman. Nah, cara pengelolaannya dapat berprinsip dari prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, dapat melakukan pemilahan limbah di gudang. Ini memudahkan pengolahan kembali dan mengurangi jumlah limbah yang dibuang. Yang kedua, penggunaan kemasan reusable. Ini dapat mengurangi sampah kemasan sekali pakai. Yang ketiga, pengurangan material plastik. Ini dapat dilakukan dengan mengganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir ada pengolahan limbah B3. Ini dilakukan untuk menghindari pencemaran tanah dan air akibat bahan yang berbahaya. Nah, sekarang masuk ke bagian reverse logistik, yaitu proses memaksimalkan nilai barang yang sudah tidak digunakan dengan mengembalikannya ke produsen untuk diperbaiki atau didaur ulang. Sistem ini dapat mengurangi sampah dan mendukung ekonomi sirkular.
Lalu manfaatnya yang pertama, barang rusak diperbaiki atau diproses ulang, ini dapat mengurangi produk yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang kedua, menghemat bahan baku. Jika komponen masih bagus, maka dapat digunakan kembali. Yang ketiga, mengurangi limbah konsumsi. Dengan barang tidak langsung dibuang setelah dipakai, ini dapat mengurangi limbah sampah. Nah, intinya reverse logistik itu membuat alur logistik tidak hanya satu arah, tapi berputar dan lebih berkelanjutan. Selanjutnya, tentang inovasi dan tren logistik ramah lingkungan yang sekarang ini mulai banyak bermunculan. Yang pertama, kendaraan listrik untuk pengiriman dan bahan bakar alternatif. Perusahaan logistik sekarang mulai banyak beralih untuk menggunakan kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi karbon. Contohnya, sekarang ada beberapa layanan kurir mulai memakai motor listrik untuk pengiriman dalam kota. Ini membantu mengurangi polusi dan membuat biaya operasional lebih stabil karena harga BBM yang sering naik turun. Yang kedua, optimasi rute berbasis AI atau IoT. Zaman sekarang GPS bukan hanya memberi arah saja, tetapi sistemnya bisa menghitung rute yang paling efisien, menyesuaikan kemacetan real-time, dan memperkirakan konsumsi bahan bakar. Yang ketiga ada smart warehouse. Di dalamnya sudah ada sensor otomatis, lampu hemat energi, bahkan panel surya di beberapa fasilitas besar. Teknologi ini membuat penggunaan energi fosil jauh berkurang dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Gudang tidak harus terang benderang selama 24 jam karena sensor bisa menyalakan lampu hanya ketika ada aktivitas berlangsung. Yang keempat, kolaborasi dengan pemerintah. Ini juga penting. Pemerintah sekarang memberikan berbagai insentif dan regulasi untuk mendorong perusahaan menerapkan praktik ramah lingkungan. Contohnya, kendaraan listrik mulai dapat keringanan pajak dan standar emisi kendaraan semakin diperketat. Yang kelima, kemasan biodegradable. Ini juga makin banyak dipakai. Kita sering melihat paket belanja online yang dulu hampir semua memakai bubble wrap dan plastik yang tebal. Sekarang banyak brand mulai beralih ke kemasan yang mudah terurai. Yang keenam, digitalisasi dalam industri logistik. Internet of Things, robotika, analitik data, dan sensor membuat seluruh rantai pasok menjadi lebih efisien. Robot di gudang, sensor suhu untuk barang sensitif, sampai tracking real-time, semuanya bagian dari digitalisasi yang membuat lebih efektif dan juga efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau logistik berkelanjutan adalah langkah penting untuk mengurangi pencemaran. Bukan hanya soal menjaga lingkungan saja, tetapi juga sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, menekan biaya, dan menjaga reputasi perusahaan. Melalui manajemen limbah yang baik, reverse logistik, dan inovasi teknologi, perusahaan dapat menjalankan aktivitas logistik secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan lingkungan. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan dari awal hingga akhir. Semoga materi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.